Di surat Al-Baqarah, ya monggo dibuka surat kedua ayat 168. Wa ka'ayyin min dabbah, dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa, la tahmil rizquha, yang tidak dapat mengurus rizkinya sendiri. Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Allah lah yang memberi rizki kepada kamu, ya. Dan dialah Allah maha mendengar dan maha tahu. Ada Bapak Ibu makhluk Allah, ya, kita juga termasuk makhluknya, yang mana makhluk itu tidak mampu mengurusi rizkinya. Maksudnya apa? Ya tidak bisa mengurusi anaknya mungkin, tidak bisa mengurusi pekerjaannya mungkin, ya tidak bisa mengurusi kesehatannya mungkin. Allah yang jamin, Pak. Maka anak kita Bapak Ibu, ya anak kita itu semua asupannya, semua yang Allah berikan dari makanan, uang saku, kita itu hanya sebagai perantara. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngatur semuanya, Pak. Ya, janganlah kita sombong mengatur semuanya. Yang ngatur itu Allah. Bahkan ada makhluk Allah yang kebingungan, ya opo iki dolei rizki. Allah yang ngatur, Pak. Karena rizki sudah Allah tetapkan di langit. Yang pernah saya sampaikan hari Jumat kemarin, rizki itu sudah Allah catatkan di langit. Masalah nominal, masalah banyak dikitnya, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan kita tidak tahu rizki kita, Pak, jumlahnya berapa. Pak Didik semerat rezeki jenengan berapa? Tiba-tiba misalnya biasanya 1 bulan 1 juta, besok dapat 100 juta, bisa Pak? Bisa. Gara-gara meningkatkan takwa bisa? Bisa. Karena kita tidak tahu nominal rezeki kita berapa. Jangan kita berandai-andai, ya paling gini. Orang yang tidak bergerak, maka dialah yang tidak menjemput rezeki dari Allah. Maka bergeraklah. Ya, janganlah kita pasrah, ayo kita ikhtiar, ayo kita berinovasi, wis bergerak, bismillah. Kalau burung, Pak, setiap harinya anaknya minta makan, kalau burung itu diam di sana orang tuanya, ya kalau kita lihat secara fitrahnya, biasanya burung itu keluar, kemudian balik membawa makanan dan diberikan kepada anak-anaknya, dan dijamin rizkinya, karena burung ini adalah bergerak, Pak. Maka ada istilah taharruk fa inna fil harokah barokah. Bergeraklah, karena di setiap gerakan itu ada berkah. Gerak ya duduk joget, ya enggak, melaku joget ya enggak, berinovasi. Ya, Cak Jono misalnya ngarit, itu bergerak. Ya untuk hewan peliharaan Cak Jono, untuk kambing, untuk ya peliharaan kalau dijual laku besar. Ya, ada ikhtiarnya, bergerak, kita bergerak, berinovasi. Ya, kita ya minimal kita menggerakkan badan ini untuk berikhtiar dan berpikir. Karena Allah sudah jaminkan, Pak. Ya, kan sudah janji Allah bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Di surat At-Thalaq surat ke-65 ayat 2 di akhir disambung dengan ayat 3 di awal, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang meningkatkan takwa kepada Allah, Allah akan ya berikan ya makhraja, jalan keluar, Pak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki dari sesuatu atau dari manapun yang tidak terduga-duga. Karena kita tidak tahu, Pak, rizki kita jumlahnya berapa. Ya, bisa jadi dengan meningkatkan takwa Allah kali lipatkan di dunia. Bisa, Pak? Bisa, karena kita tidak tahu. Maka kalau kita seret rizki,
Kalau kita sekarang pusing masalah rizki, solusinya satu apa? Meningkatkan takwa kepada Allah. Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan rizki dimanapun berada, yang mana kita tidak terduga-duga. Ya, cari kemana-mana, pusing masalah sesuatu, misal oksigen, cari dimanapun nggak ada. Tiba-tiba kita di suatu tempat, ada orang yang nggak kita kenal, tiba-tiba menawarkan oksigen. Masya Allah. Ya, dimanapun berada, ternyata karena kita takwa sama Allah, Allah bantu, Allah mudahkan. Dan kita perlu garis bawahi, rizki itu tidak melulu harta. Dan ini sering saya sampaikan. Maka Bapak Ibu, apa perintah Allah untuk mencari rizki? Perintah Allah adalah di surat Al-Baqarah. Ya, monggo dibuka surat kedua ayat 168. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 168. Sampun, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 168. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, kalimatnya bukan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi kalimatnya ya ayyuhan nas, wahai manusia, semua manusia. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah di bumi ini dengan yang halal dan yang baik. Ya, kulu di sini makan bukan berarti kita harus makan saja, Pak. Tapi ini juga berarti kiasan. Coba kalau kita tanya seseorang, ya, misalnya siapa, Cak Jono misalnya, Cak Jono, sampai bekerja itu untuk apa Cak Jono? Cari sesuap nasi, betul Pak? Itu ungkapan atau memang kenyataan atau kiasan? Kiasan, gak mungkin Pak orang bekerja mangan polo, mungkin? Itu logikanya Pak. Itu bahasa kiasan. Ya, makanlah atau carilah di dunia ini, cari mimma fil ard di dunia ini yang halal dan thayyib. Yang halal, cari yang halal, cari kerja yang halal, becak monggo, gojek monggo, terserah. Cari yang halal, jangan cari yang haram. Ya, itu ungkapannya Pak. Ayo cari di dunia ini halalan thayyiban, cari pekerjaan yang halal, inovasi, ayo cari, gerak, ayo bergerak. Cari, ya, carilah yang halal. Kenapa kok mencari yang halal? Kembali lagi, karena rizki kita sudah ditetapkan Allah di langit. Rizki kita sudah ditetapkan Allah di langit, dan Allah akan menjanjikan rizki itu akan diberikan kepada kita. Ya, ungkapan saya ini bukan versinya Aat, bukan, tapi ini firman Allah di surat apa? Masih ingat kemarin? Az-Zariyat surat ke-51 ayat 22. Monggo dibuka, kita buktikan kalau Allah itu sudah menetapkan rezeki kita itu di langit, mulai kita itu dalam kandungan, Pak. Dan Allah akan berjanji untuk menyampaikan rezeki itu semua kepada kita, dan Allah berikan itu semua sampai kita meninggal dunia. Baru Allah selesaikan rezeki tersebut, atau sudah selesai, sudah habis, memang jatahnya kita seperti itu. Surat Ad-Dariyat surat ke-51 ayat 22. Ini monggo dibuka. Kita buktikan ini janji Allah, Pak. Ini bukan rekayasa dari saya, tapi ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Surat Ad-Dariyat 51 ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun
dan di langit itu adalah rizkimu, dan wama tu'adun, dan itu semua nanti akan Allah janjikan, semua itu akan diberikan kepada kita. Wama tu'adun, rizqukum fis sama, rizkimu itu sudah fis sama, itu bukan berarti rizkinya di langit, enggak. Rizki kita itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Oh Aat rizkinya hanya 100 juta misal. Oh Dikrul rizkinya 50 miliar, Pak Rofik 100 miliar, ya misal. Ya, Abang Atijo pinten Bang? 2 triliun. Oh iya. Tahu kasus 2 triliun? Iya. Yang real itu Muhammadiyah 1 triliun Pak. Itu real. Kalau mau cari buktinya, faktanya, datanya, cari, cek, ada. Bukan berupa pasir. Wujudnya pasir 2 triliun ya. Itu Bapak Ibu tahu sendirilah. Berita 2 triliun, tiba-tiba kita digegerkan dengan seseorang yang menyumbang 2 triliun ya. Ternyata ya seperti itu kita lihat. Ya kita tidak usah lah sok-sokan ya dipajang dan tidak ada bukti, yang real-real saja. Ya salah satunya tadi yang saya sampaikan ya, organisasi Muhammadiyah salah satunya. Ya monggo kalau bisa dicek silahkan dicek. Ya 1 triliun lebih untuk orang-orang yang terdampak COVID-19. Datanya ada, database-nya ada, buktinya ada, mungkin notanya ada, semua jelas, nyata, gamblang. Itu real, bisa dicek, bisa diaudit. Tapi lah pokok ngaudit ya, bukan dana dari pemerintah. Yang berhak mengaudit adalah ya Persyarikatan Muhammadiyah ke lembaga-lembaga yang menggalang donasi, pimpinan pusat ke pimpinan wilayah. Ayo tak audit datamu, oh segini-segini wajar. Ya, maka Bapak Ibu kita ya memang yang kaya-kaya, yang ada uang, yang berada, ya monggo lah bantu teman-teman, bantu tetangga, karena memang saat ini kita diperpanjang Pak sampai tanggal 9 Agustus. Sidoarjo kena dampaknya dari PPKM? Ya adalah ya. Sampai tanggal 9 Agustus. Nanti waktu tanggal 9 Agustus ya. Allahu a'lam. Bapak Ibu ngira enggak nanti sampai 17 Agustus? 17 Agustus karena PPKM maka ya lombanya virtual, mangan kerupuke nang omahe dhewe wasite ibuke dhewe wah virtual. Ayo dihitung ya, cepet-cepetan mangan kerupuk melayune nang omahe dhewe jalan sehate muter-muter omah ya. Hadiahne yang biasanya jalan sehat, ada kupon, ada ya ada itu dan lain sebagainya. Sampai misal nih. Ya, sekedar. Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan padamu dialah Allah Maha mendengar juga Maha tahu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, dan jika kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, wasakhkhara syamsa wal qamar, dan menundukkan matahari dan bulan, la yaqulunallah, pastilah mereka akan menjawab Allah. Fa anna yufakun, maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Maka Bapak Ibu kalau ditanya siapa yang ngatur bumi, siapa yang ngatur langit, siapa yang ngatur planet-planet tidak bisa bertabrakan sesuai berjalan ke ya jalannya atau orbitnya masing-masing. Yang mengatur matahari panas kok nggak bisa membakar di sekitar, yang mengatur meteor kok nggak bisa jatuh ke bumi,
yang mengatur langit, bumi, hewan, semuanya, sampai hewan terkecil sampai hewan terbesar, hewan kedalaman laut sampai hewan di gua yang tidak nampak, semua Allah yang mengatur. Maka Allah disebut Rabbul Alamin, yang maha mengatur atau Rabb dari semua alam semesta ini, karena tidak ada yang mampu mengatur yang luar biasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan semoga apa yang kita kaji hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal solih yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga hajat kita, semua urusan kita Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mudah dalam beribadah kepada Allah, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.